Uang dapur Sarwenda. Uang belanja doang. Sarwenda. Ya. 40 juta. Dapur. Itu uang dapur aja. Dapur. Bukan uang belanja tas. Beda lagi. Lah gua kerja ya. UMR. Lah ini 40 juta dapur doang. Buju buset. Power of netizen akhirnya ketahuan juga status Gio pacar Sarwenda bukan CEO. Mungkin masa lalu kali guys sebelum sama Neng Enda. Kalian kalau urusan ngulit-ngulitin nih, paling jago kalian ya. Carini dan Reno Barak, CEO Mediacom TBK. Maya Estianti dan Irwan Musyri, CEO Time Internasional. Sarwenda dan Grio Antonio, CEO PT Caris. Tolong kocokin. Ntar dulu. Maksudnya CEO minta tolong kocokin dong gitu. Dijawab dong sama Neng Enda. Kamu aja deh yang ngocokin. Kan kamu lebih jago. Oh, pasti lu udah pada traveling kan lu bang otak lu. Aku ke daerah Gunung Kawi. Carian bukti di Gunung Kawi. Oke. Siap-siap buat yang pernah ke Gunung Kawi, gue akan kupas tuntas, akan gue korek. Apa aja yang lu minta di Gunung Kawi dan apa aja yang lu lakukan di sini. Wow. Ini bagian apanya ini? Few moments later. Jadi kesimpulannya, menurut yang terakhir yang aku sampai malam itu dia bilang iya pernah kesini, sering kesini tahun 2021. Jadi Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang di mana, yang cantik, yang ganteng dan cetar memenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa kita bakal bahas video-video yang lagi viral banget. Termasuk kita akan melanjutkan terkait tentang Neng Enda yang sekarang lagi ramai banget. Dan gue penasaran Mbak Tessa itu lagi ngobrak-ngabrik ya, tempat dimana dia dulu ke Gunung Kawi kalau nggak salah ya. Dan banyak banget para netizen mulai berani mengkuliti ya Neng Enda dan CEO gitu. Dan apresiasi juga buat Bang Ruben yang menurut gue semakin berani ya sekarang bersuara baik di sosial media bahkan di TV. Langsung aja kita gas, kita menuju TKP play. Uang dapur Sarwenda. Uang belanja doang. Sarwenda. Ya. Uang dapurnya dia 40 juta. Dapur. Itu uang dapur aja. Dapur. Bukan uang belanja tas. Beda lagi. Gila. 40 juta. Iya, Bang. Cuma urusan dapur doang. Itu di luar dari urusan dia beli tas, beli make up. Aduh itu kan. Ntar dulu Bang, 40 juta lah kita nyari susah banget ya sebulan ya. Lah gua kerja ya UMR. Lah ini 40 juta dapur doang. Buju buset. Kenceng banget. Coba Bang lo yang ngomong Bang, gimana Bang? Setanggung jawab itu loh Ruben. Ini gue ya kalau jadi perempuan ya, itu gue sayang-sayang Ruben beneran. Walaupun kelihatannya cong, tapi tanggung jawabnya melebihi laki-laki tulen. Beneran. Beneran Bang. Iya. Nggak akan gue buang. Beneran. Disimpan Bang Gua lemari ya Bang ya. dulu supaya dia bangun gitu, supaya dia tegang. Apanya tadi yang dulu? Kan kita yang namanya dikasih 40 juta itu di luar dari keperluan kita beli tas. Masa iya sih kita nggak ngasih servis terbaik sebagai perempuan? Ini gua ya, ini gua. Lo cerita di perempuan gitu ya? Gua akan mempertahankan Ruben. Oke. Gila, aduh. Gimana Bang? Satu lagi nih gue lupa, Sarwenda. Lu kan pernah bikin status kan tentang agama. Oke. Kalimatnya kayak gini, agama manapun menutupi aib pasangan adalah sebuah kewajiban. Oke. Gue balikin ya, boleh? Mampus lo ya Di agama manapun, manusia yang nggak bersyukur akan kutarik nikmatnya. Cari di Al-Quran atau di kitab Injil, cari, ada itu. Ayo lo. Ya. Ih, 40 juta dah lu jadi kawinin gua aja dah lu Ruben. Istighfar Bang lu. Mana mau dia malu Bang. Mendingan gue jodohin sama tetangga gue atau sama saudara gue atau ponakan gue Bang. Ada yang lagi di Bali, juga ada yang lagi di Batam, ada juga ada yang lagi di Sumatera Bang. Janda Bang, anak satu ada, anak dua ada Bang. Jangankan 200 juta, udah dia mendekati 10 juta juga udah adem Bang. Iya, bercanda guys ya.
The power of netizen, akhirnya ketahuan juga status Gio pacar Sarwenda bukan CEO. Udah ketahuan tadi, ada yang ngebongkar tuh langsung dari perusahaannya. Tapi ini perempuannya siapa, guys? Oh, siapa ini? Mungkin masa lalu kali, guys, sebelum sama Neng Enda. Power of netizen beneran deh lu pada ya. Bener banget lu kalian kalau urusan ngulitin ya. Paling jago kalian ya. Salut gue. Buat adiknya Sarwenda yang namanya Wendy, yang kemarin bilang innalillahi aja loh, Aduh, nggak nafkahi anak, itu kan tertuju pada si Ruben ya. Ya buat Wendy, kenapa nggak lu duluan yang innalillahi? Karena lu kan bikin rusuh, biang kerok. Kayaknya lebih bagus lu duluan deh yang innalillahi. Ngapain lu nyuruh orang? Ngapain lu repot masalah rumah tangga orang lain? Walaupun itu kakak lu nggak punya hak untuk ikut campur. Iya. Kalau lu bisa ngomong begitu, ya gue juga bisa dong ngomong begini juga, ya nggak? Kalau lu innalillahi, gue datang nih ke pemakaman lo. Tuh kan, jangan lupa bang, lo kesana bawa kembang. Ya kembang 7 rupa. Iya bang, buat ditabur-tabur. Syahrini dan Reno Barak, CEO Mediacom TBK. Oke, foto-foto CEO dong. Maya Estianti dan Irwan Musyri, CEO Time Internasional. Wah, Maya keren banget ya. Nikita Willy dan Indra Priawan, CEO of Taksi Bluebird. Oh iya, oh dia yang punya Taksi Bluebird ya. Taksinya di mana-mana itu. Oh, ngeri kali. Sarwenda dan Grio Antonio, CEO PT Cari. Lo mah gitu kalau bikin postingan suka yang aneh-aneh Atau jelasin PT apa. Kebiasaan kalau bagian dia aja suruh nyari sendiri. Kemarin klarifikasi nyari sendiri, sekarang sama lo. Mana sih lu pada? Ya Allah Sarwono, Sarwono? Udah mantan laki aja kamu sebulan dikasih 200 juta. Apa daya kami ini masih punya laki nyari sendiri. Iya. Lumpak Lampung nih. Kalau saya Sarwono sebulan dikasih 200 juta. Ngapain lo teh? Saya beliin kebun sawit tuh. Setiap bulan saya beliin sehentar, ya kan. Udah jadi mantan aja kamu dikasihnya 200 juta sebulan Sawono. Apa daya kami istri sah ini Sawono? Ngeluhnya tuh berasa kayak relate banget sama kehidupannya gitu. Boko-boko mau 200 juta sebulan Sawono. Ntar dulu ini matanya kenapa matanya? Efek kali ya? Efek atau filter? Gue kan jarang pakai TikTok guys ya, langsung aja digas kalau gue bikin video di TikTok gitu ya. Takutnya bukan efek, dia memang nggak tidur atau dia pusing ngedenger 200 juta sebulan. 200 saja enggak kalau nggak kekai bareng, kalau nggak jekik perengek kerja bareng kayak gini. Iya. Nih lihat Sawono, gondol sawit Sawono. Berhari-hari Sarwono, iya belum tentu dapat 200.000. Aduh. Kayak gitu kamu sebulan dikasih 200 juta banyak tingkah, udah skorel kamu sama opa-opa korengan itu. CEO Bung Kulet itu namanya. CEO Bung Kulet. Dia CEO, dia kan sibuk, nggak mungkin dia live nyampe 24 jam kayak gitu Sarwono. Kamu bilang-bilang mantan kamu tucong Sarwono, waktu kamu nikah dulu kemana aja Sarwono? Iya. Setelah kamu udah ada rawatnya, di cantiknya, di OP-nya hidung sama tembung kamu. Habis tuh apa? Aja legem sekarang kamu bilang dia cong. Iya. Sarwono, cinta itu tidak semanis madu Sarwono. Opa-opa korengan itu Sarwono, makanya dia lari ke Indonesia karena dia melarat di kampungnya sana. Kalau dia kaya-kaya nggak mungkin dia ke kampung kita ke Indonesia ya Sarwono ya. Betul. Dia maksudnya bukan opa-opa yang kayak gitu juga. Paham lah. Kepanasan, kehujanan, kegosongan, pudak saya Sarwono nyari duit 200.000 3 hari belum tentu dapat dari bondolan ini Sarwono ya. Baik-baiklah hidup kamu Sarwono, baik-baiklah kamu sama mantan laki kamu tuh Sarwono. Sebulan 200 juta lu Sarwono. Itu cuma buat makan minum kamu aja Sarwono. Katanya listrik juga belum termasuk ya Sarwono. Ya Allah Sarwono. Udah. Kalau saya sebulan 200 juta, setahun itu saya dapat sawit 100 hektar Sarwono tuh. Iya juga sih. Baik-baiklah hidup kamu Sarwono ya. Jangan kemakan cintanya
opa-opa korengan itu. Opa-opa Percayalah korengan. sama saya. Kalau dia kaya raya, kalau dia memang COO, dia nggak mungkin pergi dari negara dia ke negara kita untuk lab 24 jam. Udah berasa ketepak muka gua. Marah sama Sarono tapi ngenepak HP berasa kena banget sama muka gua. Greget gua. Sio, cari aja sendiri. Sekarang udah nggak nongol, udah 4 hari. Kemana ya dia? Wah, iya. Waduh, jangan-jangan ya gara-gara nggak dapat setengah jam 200 juta si Mio M3 langsung ditinggalin, ya kan? Mokondo dong, Sio Mokondo atau apa ya namanya? Shh, jangan kenceng-kenceng, kita bisik-bisik aja biar nggak ketahuan ya. Ya Allah, kasian banget si Mio M3. Aduh, ditinggal dong ya. Aduh, gimana nih? Apaan sih lo bang? Lo ngomong bisik-bisik tapi ke sosial media ngapa? Sekalian aja bang, lo ngomongnya ngumpet di belakang pintu. Kemarin nih heboh banget. Apa nih? Masalah RO sama. Tadi dulu, inilah tabiat SW mantan RO yang sekarang dekat dengan CEO. Hah? Hari ini heboh banget. Masalah RO sama sama mantan istrinya ya kan. RO sama SW. Mungkin masyarakat baru tahu sifat aslinya ya setelah ngelihat video dia viral sekarang nih, gitu kan. Kalau selama ini kan pada nggak tahu kan sifat aslinya kayak gimana, makanya dia itu dikeluarin dari personil dia Cibi-Cibi kemarin kan. Oh, Cibi-Cibi, Cibi-Cibi. Ya karena attitude-nya juga kurang bagus bang kayak gitu. Aku juga pernah ketemu di. Ini siapa sih? RCTI nih pas dia lagi Ini siapa sih? nyanyi. Ya orangnya emang bener sih attitude-nya jelek, kayak bukan orang entertain gitu. Tapi dia bilang pernah kerja bareng di RCTI. Si abang ini tabiatnya jelek katanya. Oke. Sama RE ya nggak mungkin terkenal sampai sekarang gitu kan. Oke, tahu itu. Bayangin aja suara jelek, acting nggak bisa. Buset lu bang. Jadi kalau bukan jelek banget kan. Ada di pitingnya dia nyanyi males banget itu. Di bang, jangan Kan, dibasang itu bang. makanya dia kalau nggak digandeng RO nggak mungkin sebesar gini kan namanya. Iya, tahu bang. Gitu. Makanya nggak tahu diri itu SW. Aduh. Orang ya sampai bilang cangcong ngatain si RO tadi. Jangan banyak-banyak manggil itu bang. Itu. Makanya banyak artis yang ngebelain RO kan sekarang itu. Heboh mau di blacklist di stasiun TV nih baru permintaan maaf. Ya dia ngeluarin statement itu, pinternya dia nih. Emang orangnya nggak bagus sama iya. Makanya mungkin udahan itu kan gara-gara sifat dia jelek gini. Ini kan baru tahu sifatnya sekarang si SW ini. Udah bang lah, jadi kagak enak gua bang ya. Kita ganti ya, kita geser video yang ini ya. Mimin gak fokus jualan malah sibuk blokir yang pada komen netin nakal deh. Nanti Mimin gigit nih. Artinya udah begini. Nampungin ular-ular masuk di komentar. Blokir. Isinya edan dirujak. Ini kan di akunnya Neng Endah kan? Tolong kocokin. Ntar dulu. Maksudnya CEO minta tolong kocokin dong gitu. Terus dijawab dong sama Neng Endah, kamu aja deh yang ngocokin, kan kamu lebih jago. Oh, keren ya. Lebih jago ternyata ya. Aduh, jadi kemana-mana nih. Nggak paham nih, gue ulangin. Beneran jago kan? Kok dia yang lebih jago? Oh, apa bang? Oh, lu bang kemana-mana kan pasti lu udah pada traveling kan lu bang, otak lu. Gue juga nggak butuh duitmu, mentang-mentang boga kabogo anyar CEO PT Kejora. Apa? Kadang kerja, kadang ora. Kata bahasa anak ayeuna mah meni benten sareng kapungkur. Kapungkur mah meni lemah lembut. Sekarang mah
Ayo nama bahasa nanti ya Allah, eta keluar segala anjing. Udah. Kadea bising katulah, bising malik ka diri sorangan. Garatul ya kelek. Muak gua bang. Udah mandi senor bang lah. Sayang, kalau aku kasih nafkah 200 juta sebulan, kamu ngapain? 200 juta sebulan. Suamiku lapar, aku langsung suapin sampai ke lambung. Kamu malas ngunyah, aku kunyahin. Kamu gak mood makan, aku keliling komplek gendong kamu biar kamu mau makan. Kamu pengen futsal, aku sapuin dulu lapangan futsalnya. Minggir suamiku mau futsal. Tiap pulang kerja, aku amparin tuh karpet merah. Selamat datang Baginda Raja. Aku sambut kamu setiap hari. Terus kalau kamu kasih aku nafkah 200 juta sebulan, udah kasih aku bakalan happy terus. Kalau masalah gaya mah udah gak usah diomongin. Aku akan pelajari semua macam gaya biar suamiku happy. Punya aku bakal aku hias kemerlakan kelip di Almeria. Sensasi baru setiap hari. Terus kalau 200 juta sebulan, udah pasti mood aku bagus panjang tahun. Gak ada kata-kata bete, PMS, lagi gak mood. Pokoknya aku bakalan selalu happy, gak akan ngambekan. Di balik posisinya, kamu yang selalu benar dan aku yang selalu salah. Berarti nggak ada cerita marah-marahan? Gak ada, aku akan selalu happy. Yakin lo? Karena keadaan ekonomi itu berpengaruh dan berhubungan dengan ketahanan emosi dan khodam. Jadi kalau misalnya sekarang aku suka marah-marah terus, sudah tahu kan kenapa? Iya sih. Bahaya lo bang. Sedikit. Bahaya kan lo bang. Gue bilang juga apa bang? Nih, duit buat lu. Cih, gua nggak butuh duit lu, kambing. Sama janda. Nah, begini aku kasih tau, janda ini janda spesial. Janda gadis. Janda spesial. Rasa gadis. Seret. Pantun nih buat yang lagi rame. Siap. Makan ketan dibungkus karton. Cakep, bawa kok. deterjen ke Cimanggis. Cakep. Ngatain mantan sampai menyon. Diserang deterjen langsung nangis. Lele, nangis dah lo. Buyung aja penuk aja menunduk aja lah. Minta maaf sono aman yang bersangkutan. Sama deterjen. Ngapa duit lu nyosot kan? Makanya po jangan kebanyakan sombong. Kasih duit banyak bersyukur. Bukan sok. Aku nggak butuh 200. Bila netizen marah mah lu montong lagi 200 juta, 200.000 udah susah kok dapatnya. Tuh bersyukur makanya hidup mah. Hai. Gombalan udah pada numpuk tuh baju kotor. Udah buruan cuci ngosip mulu. Gue juga nggak butuh duit lo anjing. Sorry. Gue nggak bisa. Gue harus selalu kerja ya. Satu kali live 200 jetong. Aku nek uang bulanan 200 juta, bojoku pamit mancing, iwak sak kolame tak tuku langsung. Dek pamit arepe ngopi, barista kafene tak tuku. Pengen madang tak dulang, pengen adus tak dusi, tak kosoki resik, barang-barang selempitan ngono ya tak resiki. Kok rumangsane dikayani 200 juta sesasi kok rabuto duitmu. Kene gawe rene. Aduh. Garing. Gue juga nggak butuh duit lo. 200 juta. Berapa sih itu 200 juta? Apa sih itu 200 juta? Berapa sih itu 200 juta? 2 kali jak live di Playstore dapat mah itu yang namanya 200 juta. Haji Dadan saja satu hari dapat mah 1 M dari MBG. Tidak sombong ji. Sarwenda itu tidak penting. Rupiah bikin kita giting. Sadar banget. Kok tiba-tiba langsung aja ada lagunya sih Neng Wenda? Palihan isu negara lagi krisis. Anak-anak, mulai hari ini kita stop MBG. Mending bang kalau cuman MBG doang. Lah tiba-tiba tadi malam nih gue tag video nih ya jam 1 siang. Pertamax naik 16.250. Buju busyeh, ampun dah ya. Lah gua kalau jadi Sarwenda dikasih jatah 200 juta buset. Untuk lagi gua raja-rajain, gua ngagungin. Naruh anduk basah di kasur, anduknya gua melin. Kepentok pintunya gua tuntut. Dia kegerahan, gua turunin tuh AC depan muka. Dia minta makan gua anterin itu makanan sampai lambung. Dia minta bubuk, buset gua telan sampai sebiji-bijinya. Dia minta susu, gua ablak 24 jam. Gua susuin sampai gumo-gumo. Dia masuk angin-anginnya, gua kenain hukum.
Kurang apa dah? 200 juta. Wih, dikata bisa copot kali. Iya juga ya. Kumpulan parodi Sarwenda, gue juga nggak butuh duit lu anjay. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Emang gue butuh banget duit lo. Gue juga butuh duit lah. Ntar kalau yang tadi lakinya ngapain di belakang? Ngapain di belakang yang ini? Butuh duit lah. Ngapa lu ngapain? Aku juga gak butuh duit lo anjing. Gue gak butuh duit kau anjing. Ya, gue gak butuh duit mu anjing. Udah deh, kalau bagian dia memang banyak guanya, emang beda. Kalau menurut gue pemenangnya adalah dia. Karena sekali ngomong goa kebuka semua. Dia bukan itu. Apa nih? Dia laki. Udah korla, oke. Kalau CONG nggak bisa sama perempuan. Iya juga. Itu bukan Ruben bukan bagian dari yang itu. Minum dulu air putih tuh. Jadi tolong dipahamin. Selama hidup sama Ruben udah ngapain? Hah? Dia udah bikin anak. Kalau misalnya CONG, nggak mungkin dia tertarik sama Pepsida. Nggak mau dia. Pepsida. Ruben laki. Pepsida itu kan pupuk ya. Apa dibawa-bawa? Cuman memang seperti itu. Laki kan bermacam-macam. Kalau mungkin kelakuan Ruben seperti itu, lemah lembut. Tapi laki-laki yang udah merasa gagah, KDRT, itu nggak lebih daripada perempuan. Kalau dibilang laki, justru Ruben yang laki. Walaupun dia kelihatan lemah lembut, memang tipenya seperti, tapi dia kasih sayangnya penuh, tanggung jawabnya luar biasa. Ayo, tanggung jawabnya luar biasa. Walaupun udah nggak berhubungan, dia tetap masih memberikan nafkah, membuatkan rumah. Ayo, ya kan? Berarti dia bukan CONG. Kalau dia CONG, dia nggak akan seperti itu. Mungkin masih banyak kali yang mau sama Ruben. Kok ditanya, masih banyak. Kalau untuk ditanya sama perempuan-perempuan yang hidup, yang janda-janda, yang kan banyak nih sekarang janda cantik-cantik nih, ya, yang cantik-cantik gitu. Yang banyak. Bahkan di PT gue, Bang Ruben saya dari Lampung, Bang Ruben saya dari Riau, Bang Ruben saya dari Pekanbaru, Bang Ruben, wah banyak banget deh. Ya Bang Ruben saya dari Cianjur gitu ya. Saya janda. Wah, semuanya pada ngaku janda. Gua nggak tahu deh dia cuma bikin konten doang atau gimana. Pokoknya ngakunya janda aja gitu. Karena duit 200 juta Sarwenda. Kenapa Sarwenda? Sarwenda ini menghina Ruben, kasihan. Menghina Ruben? Iya, enggak diberhentiin 200 juta. Marah-marah. Siapa yang marah-marah? Sarwenda paling. Enggak, maksudnya diberhentiin dalam apa tuh? Bentuk apa tuh? Ruben ini kan transfer. Uang biaya anaknya 200 juta. Diberhentiin sudah 6 bulan, marah-marah. Anaknya yang mana? Yang Petru apa? Gua veteran ikut veteran ikut Ruben. Veteran Peto ikut. Veteran. Ben, lu takut. Udah dikasih 200 juta mencak-mencak loh. Nah ini yang rame nih. Masalah uang bulanan 200 juta. Itu gue baca komen yang ngakak tuh. Banyak banget ibu-ibu yang ngomong, kalau suami saya kasih 200 juta, terus dia taruh handuk basah di kasur, handuknya gue maki-maki. Atau dia buka sepatu depan pintu, pintunya gue pindahin. Dia lupa matiin lampu pada saat ke toilet, lampunya gue pecahin gitu. Penyakitnya sama kan gitu. Pertanyaan gue yang bingung, ngapain lu kasih 200 juta ke itu buat jaga anak? Kalau dia nggak sanggup, ambil aja dong anaknya. Nggak bisa bang. 200 juta coy, miara berondong. Aduh mantep itu. Oke. Terus sekarang koar-koar 200 juta setengah jam. Gua nggak pernah percaya ada orang live 200 juta 1 jam dapat ya.
Kalau GMV 200 juta, yakin gue bisa. Kalau penghasilan 200 juta, enggak yakin gue bisa mah. Bullshit itu, bohong itu. Emang lu siapa lu? Oh iya lo. Hah? Lu siapa? Siapa lu? Oke bro? Oke bang, udah bang ya. Gara-gara video Sarwenda yang relate banget dengan karakter gue jadi kepikiran, gue takut bini gue akan begitu ya kan, yang namanya perempuan makan sama aja gue. Oh maksudnya lo nih pesen bikin video ini buat bini lo gitu bang? Oke. Ya kan kalau kagak ada duit mah ngoceh, sama aja gitu kan. Oke, soal karakter itu gue juga sama Bensu. Mungkin gue lebih banyak tulang lunaknya, melambainya, ya kan, binturongnya, ya kan. Gue takut dikata-katain gue panci ntar ya, kalau misalnya gue lagi nggak ada duit ya kata-katain gue binturong, mencong. Tapi gue udah pastikan sama bini gue sebelumnya, lu yakin gak nerima gue yang kayak begini? Gue bilang ini bawaan dari lahir, ini bukan dibuat-buat. Gue bilang gue udah coba untuk jadi maco, untuk jadi kayak orang-orang normal pada umumnya. Capek. Iya bener bang. Kata dia, aku akan selalu menemanimu ya. Walaupun ya sekarang aku lagi kurang sedikit semangat karena dia lagi datang bulan. Emang karakter ya. Karakternya emang kayak gitu. Gue yang kemarin yang bahas Mbak itu yang lagi viral, kenapa di take down sama TikTok? Kata gue gak ngata-ngatain dia tuh. Gue cuma nyuruh dia bersyukur. Lu diangkat, ya kan? Derajat lu diangkat. Dari lu dikeluarin dari girl band, ketutup Anissa, sekarang lu jadi artis gitu. Bisa nge-live, dapat 200 juta setengah jam, kata lu, setengah jam live. Ngapa sih? Apa yang salah, Jir? Kata gue gak ngata-ngatain, ngapa di take down? Salah emang kita nyuruh orang bersyukur. Bersyukur gitu. Bajarnya galak-galak. Biar enggak apa ya? Lu kan udah jadi artis, jadi banyak yang nyontoin lu gitu. Jangan kalau udah salah ujung-ujungnya minta maaf pakai baju putih, ke meja putih, jangan. Gitu maksud gua. Tahu. Mau apa? Kalau salah maaf ya. Udah fokus aja dah. Fokus aja dah hidup lu sama ini CEO. Ya, kata gue lu kebanyakan nonton ini ya, drama Cina. Dah drama makanya Cina, lu sekarang ini dah fokus aja dah, kata gue. Orang lagi main CEO-CEOan ya. Ya kan? Lagi main, ternyata dia adalah seorang CEO gitu kan. Tahu gue. Gak apa-apa kalau lagi main peran mah ya. Kalau beneran mah no, Irwan Musri no beneran gitu. Kakak udah live 24 jam bisa live, kata gua. Gimana itu perusahaannya? Bangkrut ter. Udah gak usah main-main kayak gitu dulu mah. Main gundu tuh, main gaple. Itu baru main. Cio-cion ngapain? Habis kalau udah dia ngomong, ngeri anjir. Oke, satu video terakhir di mana Tessa Mariska ya ngacak-ngacak tempat di mana yang dulu sempat dikabarkan bahwa Neng Enda itu dulu pernah ke Gunung Kawi ya, didatengin langsung sama dia guys ya. Yuk kita tonton videonya. Ya, aku ke daerah Gunung Kawi. Pencarian bukti di Gunung Kawi. Oke. Siap-siap buat yang pernah ke Gunung Kawi, gue akan kupas tuntas, akan gue korek. Apa aja yang lu minta di Gunung Kawi dan apa aja yang lu lakukan di sini. Oke? Iya. Batas pengunjung. Bener nggak kesini kan kamu? Hah? Ngaco? Belakangnya tuh burung merpati banyak banget. Terus ada juga jualan-jualan bunga-bunga gitu. Tuh, aku karena apa? Aku sayang sama teman-teman aku. Jadi aku mau cari tahu ngapain aja kesini, diapain. Deg-degan ya. Ngeri kali di belakangnya. Belakangnya ini pohon Dewan Daru yang kejatuhan menjadi keberuntungan, kata mbaknya. 1907. Ini di keratonnya tuh. Oke, malamnya.
wangi banget, wangi gitu. Ini kita naik, udah pada naik yuk. Kita naik ya ke atas ya. Tuh. Ini masih di Gunung Kawi keratonnya. Dan di sini nanti nih tanya-tanya mau apa. Tuh, sekepo itu loh. Baru ini sekarang ini Mas. Tuh. Sekarang ini. Gelap ya. Situs keraton Gunung Kawi. Oh begini ya. Terus kali masjid, rumah sekolah. Oh itu yang diwawancara sama pesulap merah itu kali ya? Memiliki enten. Juru kunci ya? Kalau makamnya walinya dan ke atas sana. Tuluwati yang di atas. Apunten pun dene niku mriki apa? Minggir. Oh di atas Sayang Tunggul. Mangkul nggih. Itu aja badannya punya aku mriki, Pak. Nggih. Yang tahu, kalau mau kaget meledak, kok tahu ngimpi nih? Ini apa? Berdoa mawon. Betul-betul minyak ya. Masuk sini kalau takut. Itu apa? Sana ikutin. Begini. Itu kayak makam apa sih? Pak artis siapa aja pernah kesini Pak? Yang artis. Iya dulu katanya pernah kesini katanya Pak Kuncen. Kalau saya kesini kan cuma malam aja dulu. Oh. Kalau tadi katanya siang nggak tahu ya. Oh kalau siang ya? Iya. Oh bukan malam ya? Malam siang. Oh. Mas sih nggak ditembus. Halo. Hujan. Sanggar. Namun yang kali? Biasa rombongan ini. Oh rombongan ini? Monggo pinara. Kalau mau bikin berisi resik-resik. Tanya siapa aja pernah kesini orang-orang yang pernah katakan. Bisa ngancani munggah, bisa. Monggo Pakai pinara. bahasa Jawa dong nanyanya. Wow, ini bagian apanya ini? Gue seumur umur baru ini ya daleman-daleman di tempat ritual-ritual di Gunung Kawi baru lihat nih gara-gara video Tessa. Ya, mau nengendah pernah sini. Ya ingin membuktikan juga sih kali ya. Oke. A few moments later. Jadi kesimpulannya ada yang mungkin hanya ketakutan bilang itu orang belum pernah ke situ. Ada yang bilang udah pernah tapi cuma jalan-jalan. Nah menurut yang terakhir yang aku sampai malam itu dia bilang iya pernah ke sini, sering ke sini tahun 2021. Jadi ada video-video yang dia sebut namanya aku edit ya gitu. Jadi ternyata 2021 ke situ. Nah kalian tinggal pikir aja ya. Kalian satu-satuin deh sambung-sambungin, oke? Dibongkar anjir sampai ke sono-sono dia tahun 2021 si Neng itu ya. Sono. Ya, dibongkar anjir. Ya udah lah guys ya. Full video kalian bisa nonton di Mbak Tessa Mariska ya. Yubrik Mia. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Twitter videonya gue rasa. Thank you so much. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.